Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Beribatullah. Sekarang kita bersama dengan calon ketua umum UKMPP yang nomor urut 1. Bisa diperkenalkan Mas, dengan siapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Faiz Beribatullah yang sudah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Abdullah Takian dari mahasiswa jurusan Teknik Mesin, program studi sarjana terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Kok tiba-tiba bisa kepikiran gitu loh Mas, kok pengen daftar calon ketua umum tuh kenapa tuh? Sebenarnya gini ya, saya kenapa kepikiran sebenarnya itu dari dulu emang saya sudah ada pertimbangan. Oke. Dimana pertimbangan itu yang saya pertimbangkan dengan kualitas saya sendiri, gimana apakah saya itu nantinya mampu atau bagaimana ataukah tidak. Nah itulah pertimbangan dari saya sendiri. Tapi kalau motivasi saya sendiri, saya juga bingung ya. Motivasi saya untuk jadi ketua apa ya? Saya sendiri nggak punya motivasi ya. Saya apa ya? Cuma keberanian saya sendiri, modal keberanian, dan itu aja lah mungkin Pak menurut saya. Oh, modal berani aja ya berarti ya? Dan kemampuan saya sendiri juga. Oke, boleh. Nah, itu nanti di dalam organisasi kan pasti ada kepemimpinan, apalagi mau nyalon ketua umum nih. Ya, Kepemimpinan apa yang nanti bakal dibawa oleh Mas Takian? maksudnya bagaimana? Proses pemimpin seperti apa yang akan dibawakan oleh Mas Takian? Oh. Jadi kalau proses kepemimpinan dari saya sendiri, mungkin saya tidak terlalu monoton sekali, tidak terlalu monoton gitulah. Jadi tetap santai dan mengetahui kondisi dari para anggota ataupun dari STO yang lain sebagainya, seperti itu. Oke. Jadi lebih fleksibel gitu ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih muncul di benak saya. Kira-kira nih kalau misalnya dibuat fleksibel gitu, nanti ke depannya kalau misal ada anggota nih yang kurang disiplin, Iya. apalagi nanti datang rapat terus atau bedah posko atau bersih-bersih piket, nah gitu nanti gimana cara Mas Takian untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya? Nah, itu beda lagi. Jadi kita fleksibel dengan santai, tapi tetap ada yang namanya sebuah aturan. Nah, di mana itu para anggota-anggota lainnya juga harus tetap mengikuti aturan tersebut. Gitu. Oh, berarti tetap nanti ada aturan yang membatasi. Nah, semisal nih kan ada anggota yang melanggar aturan. Nah, mau diberi peringatan langsung atau berapa peringatan atau gimana nanti cara Mas Takian untuk menangani orang-orang yang melanggar aturan kayak gitu? Pertama sih saya juga mempertimbangkan dia melanggarnya dalam hal kecil, maksudnya dalam hal ringan, berat atau bagaimana. Itu saya lihat terlebih dahulu. Kemudian saya juga mencari tahu alasannya kenapa dia melanggar hal tersebut. Seperti itu. Ketika saya sudah mengetahui alasannya kenapa itu termasuk ringan atau berat, itu baru nanti akan saya tindak lanjuti seperti itu. Oke. Nah, apabila nanti tiba-tiba nih, kan ini kan sambil kuliah, otomatis jadwal padat, ya kan? Nah, tiba-tiba nanti ada dari tekanan dari dosen, terus ada tekanan dari organisasi, apalagi anggota-anggota yang ada yang melanggar gitu kan, tekanannya kan makin berat. Nah, gimana cara mengatasi kepemimpinan apabila dalam tekanan yang tinggi atau mungkin sampai ke tingkat stres atau mungkin banyak tekanan gitu lah? Itu dari sejak dulu emang saya sudah pernah merasakan ya. Dulu saya kan dari SMA mungkin ya, itu SMA SMP kan saya sekolah di tempat yang beasiswa seperti itu. Saya sudah pernah merasakan tekanan dimana di sekolah beasiswa kan lebih berat, harus tetap mengedepankan yang namanya sebuah prestasi, baik secara nilai ataupun akhlak dan lain sebagainya, itu harus dikedepankan. Nah itu saya pernah mengalami menyerah selama perjalanan sekolah di beasiswa seperti itu, agak berat untuk itu mencapai sebuah target-target yang harus dicapai itu sendiri. Nah, saya juga selama saya berorganisasi ini selama setahun ini, saya merasakan
mungkin di dalam prodi saya itu ada Kaprodi saya itu sendiri kan ketika memberi tekanan tuh ketika dalam sistem pengajaran itu kan sistem pengajaran itu berbeda dengan, mungkin kalau saya bilang berbeda dengan dosen yang lainnya, karena akan lebih memberi tekanan di mana seorang mahasiswa tuh nggak bisa yang namanya legality ataupun dengan santai kuliah terus mendapatkan nilai yang bagus. Itu sudah saya rasakan. Mungkin saya juga tetap bisa mengontrol emosi saya itu sendiri. Itu pertama satunya. Ketika mendapat tekanan baik dari dosen ataupun tekanan dari UKM itu sendiri ataupun anggota lainnya. Itu pertama, yaitu adalah mengontrol emosi saya itu sendiri. Ada lagi? Ya sih, saya itu. Oh, kurang lebih mengontrol diri sendiri ya. Oke. Nah, ketika nanti untuk pengambilan keputusan kan lagi banyak matkul juga, mungkin kadang Mas Takian mau nggak mau dibutuhin di suatu acara. Nah, itu lebih memilih kuliah dahulu atau hal yang dipentingkan itu dalam organisasi? Pertama seperti ini. Pertama, saya juga akan mempertimbangkan itu kegiatan apa yang akan saya dahulukan ataupun lebih penting mana kegiatan tersebut ataupun mata kuliah yang akan saya pilih ya. Lebih milih kegiatan itu ataupun memilih mata kuliah yang akan saya ikuti. Pertama, kalau semisal emang kegiatannya benar-benar penting, harus dihadiri oleh seorang ketua umum atau nggak bisa diwakilkan kembali oleh seorang ketua umum itu sendiri, maka mungkin saya bisa meminta izin kepada dosen atau pengampu pada saat waktu tersebut. Oke, bisa, saya masuk akal. Kira-kira ada nggak bagaimana cara biar anggota-anggota UKMPP itu percaya sama Mas Takian gitu, seperti kayak orasi atau mau apa gitu, diperbolehkan, silahkan. Mungkin kalau orasi gimana ya, mungkin kalau saya sendiri mungkin biar supaya lebih percaya, jadi pilihlah yang menurut hati kalian, mana yang lebih bagus. Jangan jangan melihat orangnya itu jelek ataupun orangnya jelek ataupun intinya jangan melihat orangnya yang jelek, tapi melihatlah di mana orang tersebut yang siap memimpin kalian dan siap menanggung jawab, yang siap bertanggung jawab. Oh begitu ya? Ya. Oke, berarti bisa dicontohin nih orasinya kayak gimana? Boleh langsung aja. Oke. Saya ingin sedikit berorasi, yaitu gimana kalian bisa memilih mana yang menurut pilihan hati kalian. Jangan mengikuti dari pilihan teman kalian. Jadi pilihlah mana yang terbaik dan mana yang siap bertanggung jawab untuk kedepannya. Mungkin bersama saya berbeda tapi satu untuk tujuan yang satu. Oke, ini jargon yang lumayan, jargon sekaligus kampanye untuk dari Mas Takian. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abdullah Takian dari mahasiswa jurusan Teknik Mesin program studi sarjana terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Jadi saya ingin menjelaskan kepada kalian semua dalam masa pemilihan calon ketua umum 2020 atau 2021, jangan lupa untuk mengedepankan sportivitas dan kejujuran kalian dalam masa pemilihan ini. Ikutilah pilihan kalian, jangan pernah mengikuti pilihan orang lain. Mungkin bersama saya berbeda untuk bersatu untuk tujuan yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Faisal Baribatullah akan bertanya-tanya, ngobrol asik dengan calon ketua umum nomor 2. Silakan Mas, perkenalkan namanya. Oke, perkenalkan, nama saya Septian Hadi Ristanto, mahasiswa jurusan Teknik Mesin, prodi 3 Teknik Mesin. Dan saya adalah paslon nomor 2. Oke.
Nah, ini Mas, saya mau tanya, Iya. jawab santai aja sih. Iya. Ini kan angkatan baru nih Mas. Ya, Kok bisa kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum? ya mencoba mengambil tantangan baru Mas kalau saya harus sebenarnya. Oh, lebih suka tantangan. Iya. Nah, kalau lebih suka tantangan, gini nih, misal ada anggota Mas nih yang tiba-tiba melanggar aturan. Nah, itu gimana cara Mas menghadapi anggota itu? Nah, tergantung itunya dulu Mas, yang dilanggar itu aturan apa, kayak gimana pelanggarannya gitu, tergantung kondisinya juga itu. Oh, tadi Mungkin tergantung juga kondisi. diberi sanksi juga. Sanksinya misalnya nih. Ya tergantung pelanggarannya dulu apa. Oh gitu, berarti tergantung pelanggarannya gitu ya. Ya, Gimana cara mendisiplinkan anggota? Tergantung dari sanksi. Misalnya sanksinya sanksi sedang nih, sanksi yang tidak terlalu ringan tapi tidak terlalu berat juga, sedang tengah-tengah. Nah, itu gimana tuh cara Mas? untuk mendisiplinkannya mungkin ya juga diberitahu juga, kalau diingatkan lama kali. Mau diberi berapa sanksi kira-kira? Tergantung pelanggarannya dong Mas. Kalau pelanggaran mungkin sekali 2 kali kan masih bisa diingetin sama dikasih sanksi juga. Ya, Berarti itu untuk harusnya sadar langsung pelanggaran sedang diberitahu 2 kali, sekali. sekali 2 kali. Terus yang ketiga, kalau Ya. melanggar yang ketiga? Beri sanksi yang lebih tegas mungkin. Oke. Gaya pemimpin seperti apa yang nanti bakal dibawa oleh Mas Septian? Mungkin yang terkesan ya serius tapi juga santai gitu Mas, gak terlalu sepanang tapi juga ada pengembangan Serius tapi santai. Gimana sana kira-kira? ya, kayak seumpamanya di kegiatan biasa gitu ya kan, kayak persiapan tapi juga kayak ya santai gitu orangnya, biasa aja. Kalau menjalani jalan pekerjaan ya bekerja langsung gitu. Tapi juga gimana ya, ada tanggung jawab untuk keseriusan mengerjakan itu. Oke. Yang penting dibawa enjoy gitu loh. Santai ya? Iya, Oh, keringetan sampean. bagus lagi. Oh, bisa. Oke. Ini nih. Kan tadi kan jawaban terakhir misalnya fleksibel ya. Kalau misalnya fleksibel, banyak loh nanti anggota-anggota yang Seenaknya sendiri gitu. seenaknya sendiri atau mungkin sulit diatur sama Mas. Itu gimana tuh cara Mas untuk biar anggotanya tuh nanti ikut dalam kata-kata Mas atau ngikutin perintah Mas, itu gimana tuh? Ya mungkin juga menjalin keakraban juga tuh Mas sama sesama anggota lainnya. Jadi kalau akrab kan enak. Jadi kalau kayak mau jalanin suatu acara atau apa itu kerjaan, minta aja, berarti langsung berarti langsung mau gitu loh Mas. Udah. Mau versi ngajaknya tuh datang langsung atau gimana nih? Ya mungkin tergantung kondisi juga Mas. Kalau ketemu ya mungkin bisa, atau ketemu atau dekat itu bisa datang langsung, ayo angkat. Oke, mantap lah. Nah ini Mas, misalnya kayak kepemimpinan Mas kan tadi fleksibel ya, Iya. otomatis cara pembawaan Mas berarti sedikit kurang tegas, berarti itu gimana tuh cara mengatasinya? Mengatasi gimana Mas? Maksudnya? Gaya pemimpin seperti apa yang nanti bakal dibawa oleh Mas selain fleksibel tadi? Mau tetap berjalan monoton seperti sebelumnya atau ada yang baru atau gimana? Ya itu kalau mungkin ada pengembangan baru juga mungkin bisa dipikirkan bersama Mas, kan pengembangan untuk UKM nggak bisa cuma dipikirkan oleh ketuanya sendiri. Iya benar. Ya gambaran. Kalau gambaran kan pasti ada. Mau dibawa kemana gitu loh. Misalnya kalau kan mau jadi ketua umum nih, Iya. mau dibawa kemana nanti UKMBP ke depannya gitu. Untuk bawa kemana mungkin pengembangan lainnya mungkin ke anggotanya sendiri dulu ya Mas. Kayak anggota angkatan saya sendiri itu Mas, biasanya kan masih ada yang banyak yang kayak kurang semangat atau masih malas-malasan gitu. Kalau ditanya itu mungkin alasannya biasanya malas, kalau nggak malas itu ada acara. Nah biasanya malas kenapa, ada alasan tertentu, ada kayak nggak suka sama ini gitu. Nah iya. itu mungkin bisa diperbaiki oleh
keakrabannya dulu mas, jadi membangun dari bawahnya dulu baru semakin ke atas gitu. Keakraban ya? Itu mau full satu angkatan atau gimana tuh model? Biasanya kan keakraban tergantung kesulitan juga antar departemen atau full angkatan atau sama kakak tingkat atau adik tingkat. Kalau menurut saya sih kalau bisa sih semuanya mas, apa menjaga keakraban itu semua entah dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu bisa saling akrab gitu loh mas. Kalau ngomong nggak kayak isin-isinan gitu nggak perlu gitu kalau menurut saya. Jadi ini kan enak kalau mau ngomong atau apa gitu. Oke. Sama apa? Mungkin juga sama alumni atau apa kan bisa sharing-sharing juga. Jaga keakrabannya juga gitu. Caranya untuk biar apa namanya? Gimana ya? Misalnya nih, kan biasanya ada gate atau batas nih antara senior sama junior, terus apalagi sama alumni pasti mungkin ada yang malu atau apa. Nah itu cara menghilangkan batasan-batasannya itu gimana tuh? Kalau menurut masnya? Kalau menurut saya sih untuk kita sendiri ya, kalau mau tanya sama kakak tingkat atau pertama itu kita nggak perlu apa minder, nggak usah langsung tanyain aja. Apa rasa malunya itu dihilangin dulu gitu loh. Kalau mau bertanya ya tanya aja. Gitu. Nggak usah sungkan-sungkan lah intinya. Oh, oke. Siap deh kalau itu. Kalau misalnya nih, ini kan ada 3 calon di KMP. Nah, misal kalau Mas nggak terpilih jadi ketua umum, itu nanti masih mau tetap lanjut di PP atau gimana menurut Mas? Kalau saya sendiri mungkin masih lanjut di STO ya mas. Sambil apa? Mengasah ke soft skill keorganisasian juga soalnya. Kan saya sebelumnya itu jujur belum pernah ikut organisasi semacam ini gitu, belum pernah. Oh, belum pernah ikut organisasi ya. Nah, kira-kira hal apa yang membuat misalnya anggota-anggota UKMPP nanti bakal memilih Mas gitu? Apa yang kelebihan atau apa yang akan Mas lakuin untuk menarik perhatian dari anggota-anggota UKMPP untuk memilih Mas? Kalau itu mungkin bisa secara apa? Untuk menarik anggota ya Mas? Mungkin apa? Tergantung penilaiannya saja. Apa kayak kalau menurut mereka saya pantas ya pilih saya nomor 2. Ada pertanyaan nih muncul, bagaimana cara Mas untuk meyakinkan anggota-anggota UKMPP itu menarik perhatian Mas? Atau misalnya dibilang bagaimana cara Mas meyakinkan anggota-anggota PP untuk memilih Mas? Itu gimana tuh caranya? Mungkin caranya itu Mas, melalui pendekatan-pendekatan sederhana seperti apa saling komunikasi sama kayak mungkin bisa mengajak main bareng atau apa gitu kan, jadi tahu orangnya ini seperti apa gitu, cocok buat jadi pemimpin gitu, diajak gitu, mungkin langsung seperti itu aja, pendekatan-pendekatan sederhana. Oke, berarti melalui pendekatan sederhana. Iya. Mungkin ada cara atau gimana caranya untuk mendekati anggota PP atau mungkin kampanye apa orasi mungkin untuk memperkenalkan Mas ke anggota PP? Mau orasi juga boleh silakan. Orasi. Pilih saya, Septian Adi Ristanto, nomor 2, calon Ketua Umum UKM Pengembangan Pengetahuan. Karena bersama saya akan membawa semangat kekeluargaan dalam UKM PP. Teamwork to win. Oke, mantap sekali. Nah, ini Mas, mungkin cukup sekian dari saya sih. Besok kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Ya, Mas, boleh. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih saya sebagai calon Ketua Umum UKM PP nomor 2 karena bersama saya akan membawa semangat kekeluargaan dalam UKM PP. Teamwork to win. Di sini sekarang kita bersama dengan calon Ketua Umum nomor 3. Dengan siapa Mas? Halo, nama saya Septian Bagus Priandi, calon Ketua Umum nomor 3. Dari prodi mana Mas? Dari Prodi KE. Dari prodi KE. Oh. Nah, kenapa Mas kok tiba-tiba kepikiran untuk mencalonkan diri jadi Ketua Umum KMPP?
Emang awalnya dari awal masuk PP pengennya pengen jadi ketua umum, tapi masih dia sikon sendiri mas. Oh gitu. Nah, kenapa tuh kok nggak tahun sebelumnya daftar ketua umum? Karena kalau tahun sebelumnya belum tahu. Oh, belum tahu seluk-beluknya ya? Nah, kan di PP kan ini kan banyak nih anggotanya. Nah, gimana tuh cara pemimpin yang mau kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Mas Septian? Kalau saya sih anggota banyak gak harus. Nah, sekarang kan UKMPP kan anggotanya lumayan nih. Mungkin 70-an tambah sampai 100-an. Nah, itu gimana kepemimpinan yang akan dilakukan oleh Mas Septian? Kalau dari saya kalau pengen kompak gimana mas? Gimana? Pengen dikompakin apa gimana? Nah, mungkin bisa salah satu alasan Mas Septian ingin calon jadi ketua umum mungkin mau dikompakin atau mau gimana. Nah, cara pemimpin seperti apa yang akan dibawa oleh Mas Septian? Kalau dari saya sendiri dibuat slow aja mas, tidak perlu dikekang. Dibuat slow? Iya. Slow gimana tuh? Ya semisal kita kumpul terus gitu mas. Kumpul terus? Iya. Kalau semisal gak ada yang datang, kumpulnya ya seadanya dulu. Siapa tahu 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan bisa lebih banyak dari yang kemarin. Dan diajak kalian ngopi-ngopi gitu. Soalnya ya kalau pembahasan di lingkup kampus kan agak beda. Oke. Makanya di luar atau diadakan nongki-nongki bareng gitu. Oh, bisa. Itu berarti untuk meningkatkan kesulitan atau keakraban dulu ya? Iya. Nah, terus untuk apa namanya? Kalau gitu caranya, bukannya nanti banyak anggota yang bakal nyepelein atau misalnya melanggar aturan atau gimana? Kalau melanggar aturan, ya mau gimana lagi kan? Sudah sifatnya masing-masing kan. Tapi ya setidaknya kan menghormati dulu. Nah, kalau misalnya dibawa slow nih, otomatis kan, wah paling kok cak ketemu yo nyenenine ngono-ngono wae. Nah, kan disepelein nih. Nah, itu gimana tuh? Kan katanya kan dibawa slow nih. kalau saya buat apa marahin ke sama teman itu apalagi teman kalau dimarahin terus kan pas waktu kerjanya dia kan gak bakalan full gitu. Ya, benar. Ya makanya kalau dari saya sendiri diajak ngobrol-ngobrol, dia samperin ke kosnya. Oh, berarti lebih langsung ke pendekatan pribadi nih? Iya. Oh, itu kalau misalnya banyak berarti didekatin satu-satu persatu gitu? Ya kan dilihat dulu mana yang aktif di PP, mana yang enggak gitu. Maksudnya kayak sering muncul gitu mas, sering muncul. Ditanya dulu ke temannya apa, alasan apa kok gak ikut. Tapi kan bisa rapat, bisa ikut. Kan ditanya dulu ke temannya. Karena kan ada sifat malas rapat kan, apalagi kan kuliah. Ya gitu. Nah, gimana tuh? Kan otomatis ya dari misalnya rapat, ambil aja contoh rapat ya, rapat otomatis telat-telatan. Nah, gimana cara Mas Septian untuk mengumpulkan anggota atau massa dari anggota UKMPP untuk datang tepat waktu? Kalau dari saya gimana ya? Gak perlu pakai apa ya, jargon. Ya emang perlu dimolorin setengah jam. Dimolorin setengah jam? Lumayan loh. Setengah jam. Tapi kan buat pada ngumpul semua, daripada pas mulai rapat ada yang datang, kan gak efektif. Oke, masuk akal. Terus? Ya kalau semisal pada telat, ya mau gimana lagi mas? Emang kan sifatnya kayak gitu, masa mau diubah? Pasti kan ada ketegasan tersendiri atau gimana
caranya mungkin misalnya denda atau sanksi apa, kan pasti kan ada ketegasan tersendiri. Itu apa yang akan dilakukan Mas Septian untuk kedepannya? Kalau pakai denda dan sama ketegasan pasti itu tetap aja Mas. Misal kalau rapat Ya. kan di per menitnya dihitung atau push up. Nah, mungkin bisa sanksi dari push up apa-apa. Nah, itu mau diterapin atau gimana tuh ntar sistemnya? Kalau dari saya sendiri tidak pakai Mas. Nggak pakai. Lah terus nanti ditegesinya gimana? Kalau diperingatin 1-2 kan bisa aja tetap Mas Septian ntar disepelein. Ya gini aja Pak. Kan itu kan cara pendekatannya sebagai ketua. Gimana dengan keanggotaannya, pendekatannya gimana? Lah kalau pendekatan sama anggotanya gak terlalu dekat kan gak bakalan. Ya. Ya kalau saya sendiri tak dekati dulu, baru kata aja. Oh gitu. Nah, kan tadi kan di awal nih, dulu belum siap untuk nyalon jadi ketua umum. Nah, sekarang udah siap nih jadi nyalonin ketua umum KMPP. Kira-kira ada nggak sih motivasi dari seorang cutting atau teman sendiri atau gimana kok bisa tiba-tiba siap jadi ketua umum KMPP? Kalau saya jadi Belum ada. Motivasi dari teman mungkin yang mensupport kamu untuk jadi ketua umum KMPP atau gimana? ya ada sih dari teman mau supportin saya maju sampai mau jadi ketua. Tapi gini Mas, saya alasan kenapa saya mau nyalonin ketua umum karena dari anggota saya belum akrab. Oh, berarti mau lebih ke gimana cara kamu untuk mengakrabkan anggota KMPP dulu gitu ya? Iya. Oke. Karena kalau anggota gak akrab kan mau kerja aja kan susah. Betul. Berarti lebih ke pendekatan angkatan dulu ya? Iya. Terus nanti baru ke angkatan ke adik tingkat atau kakak tingkat atau gimana gitu? Yang mau dibawa gitu? Oke. Nah, kedepannya nih, semisal kalau kedisiplinan anggota semakin berkurang lama-lama kan semakin lama semakin menurun nih. Nah, itu gimana tuh caranya? Mungkin semangat dari anggota KMPP, anggota-anggotanya ntar lama-lama turun. Nah, itu apa yang akan dilakuin Mas Septian? Kalau dari saya sendiri kan itu dari awal dulu Mas, kayak pendaftaran. Kayak emang yang mau minat ke anggota minat ke KMPP. Nah, di situ saya gak ambil banyak anggota. Oke. Soalnya kenapa kalau saya tidak ngambil banyak anggota? Karena kalau ngambil banyak anggota kerjanya juga maksimal. Oke. Nggak maksimal ya berarti ya? Kalau semakin banyak anggota kerjanya nggak maksimal. Iya. Nah, terus? Kalau dikit kan enak gitu Mas. Oh, mengaturnya kalau sedikit lebih enak mengaturnya. Nah, dari itu kan enak dong kalau mau dijadi ngumpul. Oke. Tapi pasti kan walaupun ada yang sibuk kuliahnya, tugas gitu Ya. kan dibahas dulu dan siapa tahu besok-besoknya di kan bisa tambah banyak dan itu pun biar kalau kita kumpul terus kan bisa ngobrol-ngobrol masalah PP, masalah kehidupan bareng. Iya. Lah terus disambung sama kayak kegiatan KM, MPP dan sama bicarain kalau bukan bicarain sih kayak musyawarah gitu Mas. Oh, berarti kayak kumpul angkatan gitu ya? Kumpul angkatan permasalahannya apa gitu ya? Di musyawarah. Kayak kayak di ituin loh. Di perjanjian loh kalau telat itu dibuat sendiri lah. Oke. Biar disiplin. Kalau dari saya sendiri kan kayak ngekang. Oh iya. Bukan dari maunya sendiri betul. Lah biar kayak dikekang. Ya kayak gitu Mas. Caranya berarti seperti itu. Nah,
Untuk dari anggota sendiri nih, atau enggak dari Mas Septian, gimana cara meyakinkan anggota UKMP untuk memilih Mas Septian ini? Kalau saya terserah teman-teman mau milih saya apa enggak. Oh gitu, berarti terserah anggota. Soalnya apa ya, saya sadar sendiri Mas, di grup nggak pernah muncul. Iya. Nah, kenapa tuh kok nggak pernah muncul? Kenapa ya Mas? Sibuk kuliah atau gimana tuh? Enggak, bukan kayak gini Mas. Kayak masalah ada broker itu kan pasti apa ya, pada ngomong di grup apa-apa gitu kan. Iya. Tapi gak jalan gitu. Oh. Ini kan gak, ya bukan apa Mas. Oh, berarti lebih ke aksi ya, walaupun berarti prinsipnya Mas Septian tuh nggak pernah muncul di grup, tapi yang penting aksinya ada gitu ya? Iya. Oh, berarti jarang komunikasi, yang penting aksinya tetap jalan? Iya. Oh gitu. Nah, gimana ini untuk menarik anggota-anggota UKMPP untuk yakin untuk memilih Mas Septian tuh caranya gimana? Jangan terserah kalau itu, jangan ngikut-ngikut. Berarti mungkin ada trik tersendiri untuk meyakinkan anggota UKMPP nih untuk memilih Mas Septian. Ya kalau dari angkatan 25 sendiri pun saya gak begitu banyak kenal. Iya. Kalau dari angkatan sana ya pasti ya aja. Ya gitulah. Udah, berarti lah gimana nih? Ya gitu tuh kayak gimana? Harus jelasin. Gak apa-apa, jelasin aja. Ya paling kalau angkatan sendiri ya aja. Ngapain ngopi-ngopi kan kalau malam kan sering ngopi sama anak-anak BC. Oh, oke. Karena saya sendiri pasti ada cowok-cowoknya. Kalau cewek-ceweknya banyak ya kayak gimana ya Mas, mau bawa cewek kan takut ada kesalahan gitu. Oke, berarti lebih ke pendekatan pada yang anak laki-laki aja dulu nih daripada cewek. Padahal di UKMPP banyak yang ceweknya. Itu gimana tuh? Tetap main terserah, main pilih atau ada trik tersendiri nih? Ya aja pakaian. Jadi ntar lihat jalannya aja gitu ya. Nah, kira-kira ada itu nggak kayak jargon atau mau orasi seperti apa? Mungkin bisa dicontohin. Guyub rukun, akrab, maju bersama. Oke, itu jargon dari calon ketua umum nomor 3. Saya Faisal Garibatullah. Mohon maaf juga ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.